صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali jami'al malaikatil muqarrabin Tusallallahu hadrati sultanil awliya illa Syaikhul Qadir Jalani wa jami'al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawwal bin Umar ila hadrati Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa ila abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li jami'i arwahi jama'atina fi hadzal masjid wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukarramun para asatidz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Qiraah yang saya muliakan, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bersama-sama bisa bersilaturahim, berkumpul di majelis yang kita cintai dalam rangka kita ingin menambah nilai ibadah kita. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita. Bab khulumasi. Bab khulumasi, makalah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus sadisatu an Utsmana radhiyallahu anhu. Khamsun hunna alamatul muttaqin. Maqalah yang ke-6 dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 tanda orang-orang yang bertakwa. Tanda orang bertakwa itu di sini tercantum ada 5.
Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughal abdu ayyakuna minal muttaqin. La yablughal abdu, tidaklah sampai seorang hamba ayyakuna minal muttaqin, untuk menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, hatta yada'a ma la ba'sa bihi, sehingga ia mampu meninggalkan apa yang tidak dilarang, yang tidak ada larangan. Adaron, karena merasa khawatir, takut, mimma bihil ba'su, daripada sesuatu yang ada larangannya. Takut melakukan sesuatu pekerjaan yang ada dosanya, padahal tidak ada dosa. Sesuatu yang tidak ada dosa, karena takut akan terjerumus kepada hal yang ada dosanya. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Awaluha, yang pertama, 5 dari tanda orang-orang yang bertakwa. Allah yujalisa, ia tidak duduk bersama, ilaman, kecuali kepada orang, yuslihuddinu, yang menjadi baik agama, ma'ahu, bersama orang tersebut. Ia akan duduk bersama orang yang bisa memperbaiki agamanya, bukan untuk merusak agamanya. Banyak orang baik bergaul kepada orang yang kurang dalam agamanya, sehingga terpengaruh. Wa yaglibul farja walisana, dan ia dapat mengalahkan atau mengendalikan farji dan lisannya. Ya, ini syahwat namanya. Bi ayamna'ahuma, contohnya, ia bisa mengendalikan atau mencegah, menahan farji dan lisannya itu, anfudulil jima, daripada berlebihan di dalam bersetubuh dengan istrinya, wal kalami, dan berlebihan di dalam berbicara. Hubungan dengan istrinya sehari semalam misalnya 7 kali, itu kan namanya berlebihan. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Cuma kan dengan berlebihan semacam itu bisa jadi dia banyak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, karena terlalu lelah dan lain sebagainya. Demikian juga berbicara, nggak boleh berlebihan. Mulanya ia berbicara yang tidak mengandung dosa, tapi lama-kelamaan akhirnya bisa juga menjerumus kepada yang ada dosanya. Wasaniha, dan yang kedua, idza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wabalan. Idza asabahu syai'un azimun, apabila ia mendapatkan sesuatu yang besar, minat dunia, daripada harta dunia, keduniaan, yarahu balaan, yarahu bala wabalan, ia akan menilai, akan memandangnya, akan melihatnya sebagai bahaya, sebagai bahaya. Kenapa? Ai syiddatan lisu'il akibati, karena menjadi berat, ya, menjadi berat karena jelek akibatnya, buruk akibatnya. Dapat harta banyak, punya segala sesuatu, itu dikhawatirkan menjadi bahaya, melupakan akhirat karena mengikuti keinginan dunia. Jadi kalau dia mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia,
dianggapnya itu adalah bahaya besar. Bahaya besar. Wasalisuha, dan yang ketiga, idza asabahu syai'un qalilun minad dini igtanama dzalika. Idza asabahu syai'un qalilun, apabila menimpa atau mendapatkan ia sesuatu yang sedikit minad dini daripada agama, igtanama, ia akan merasa beruntung. Zalika, yang demikian itu, walaupun sedikit. Artinya tidak terlambat dia sholat subuh dapat 1 rakaat, beruntung walaupun tidak seluruhannya secara jamaah. Hadir di majelis taklim cuma separoh, beruntung walaupun sedikit. Itu dianggapnya syai'un qalilun minad dini, walaupun sedikit dia mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan agama, maka dia akan merasa beruntung. Ai taqoda, dia beritikad, berkeyakinan, anna dzalika, bahwasanya yang sedikit itu ribhun azimun, adalah keuntungan yang besar. Ya, bagusnya dia bisa hadir ke majelis taklim walaupun tidak dari awal mengikutinya dan lain sebagainya, tapi dianggap dia mendapatkan ilmu, dan itu suatu keuntungan yang sangat besar. Warabi'uha, dan yang keempat, la yamla'u batnahu minal halali, ia tidak mengisi, tidak memenuhi perutnya daripada yang halal, khaufan, karena merasa khawatir, min ayu khalitahu haramun, daripada bercampur aduk daripada barang yang haram. Dia punya apa saja, kalau dimakan dia pakai, dia tempati, itu memang asal mulanya adalah halal, tapi khawatir kalau dia makan berlebihan, berpakaian berlebihan, jatuh pada barang yang menjadi haram. Kama fil hadisil mutaqaddim, sebagaimana hadis yang terdahulu. Wa khamisuha, dan yang kelima, yaron nasa kullahum qad najau, dia melihat semua manusia yang ada di hadapannya. Khalasu ay qad najau, sungguh telah selamat. Mereka semuanya, orang-orang yang ada di hadapannya yang dia lihat, itu selamat minal halaki, daripada kerusakan, daripada kebinasaan. Kenapa mereka bisa selamat? Bi husni muamalatihim, karena bagusnya hubungan pergaulan mereka itu ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala. Jadi menilai orang-orang atau menilai orang lain itu selamat karena baiknya hubungan antara dirinya dan kepada Allah. Wa yara nafsahu, dan melihat atau memandang dirinya, qad khalakat, sungguh telah rusak, hancur, binasa. Bidzambi, sebab banyaknya dosa. Disu'i muamalatihi, karena buruknya hubungan, ya, jalinan hubungan bersama Allah Ta'ala. Tuh, kalau memandang dirinya rusak, kalau memandang orang lain selamat. Jadi bagaimana caranya ia terus meningkatkan kualitas ibadahnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Wal maqalatu sabi'atu, maqalah yang ketujuh. An Ali radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karama wajhah. Laula khamsu khisalin, jika sekiranya tidak ada 5 perkara, ai sifatin, 5 sifat, mazmumatin, yang tercela, lasaron nasu, sungguh manusia itu semuanya menjadi belum salihin,
semuanya menjadi orang-orang yang soleh. Kalau tidak ada 5 sifat di dalam dunia ini, pasti semua manusia menjadi orang yang soleh. Khalisina, yaitu orang-orang yang selamat min kulli fasadin, daripada setiap kerusakan. Yang pertama apa? Awaluha, yang pertama al-qanaatu, qanaah, ridho, menerima, bil jahli, dengan kebodohan, bi adamil ilmi biddini, yaitu dengan tidak adanya ilmu agama. Biarin, saya mah bodoh, nggak apa-apa, yang penting bisa nyari makan, bisa nyari pakaian, bisa nyari tempat, dan lain sebagainya. Tapi enggak masalah kalaupun memang dia tidak punya ilmu agama. Ini namanya qanaah bil jahli, membiarkan diri dalam kebodohan. Inilah yang membuat manusia jadi rusak. Bodoh dalam urusan agama, merasa dirinya tidak mengapa, jadi nerima, biarin aja, bodoh. Banyak orang yang pinter jadi seperti itu. Nah, inilah sifat-sifat yang namanya tercela pada diri seseorang. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu yubghidu kulli alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allahu yubghidu, Allah Subhanahu wa taala benci, kulli alimin bid dunya, setiap orang yang mengerti dengan urusan dunia, jahilin bil akhirati, tapi bodoh untuk urusan akhirat. Kalau masalah dunia, wah bukan main berbicaranya, hebat bener, lancar, manis, cakep. Tapi kalau urusan akhirat tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim, hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dambul alimi dambun wahidun, adapun dosa orang alim, orang yang berilmu, adalah satu dosa. Wa dzambul jahili dan bani, adapun dosa perbuatan orang yang jahil itu ada 2. Orang alim walaupun dia berbuat dosa, dia cuma dapat 1. Tapi kalau orang bodoh berbuat dosa, dapat 2. Ya, perbedaannya itu begitu. Rawahud Dailami, diriwayatkan oleh Imam Dailami. Yang kedua, kalau tidak ada sifat yang kedua ini, manusia akan menjadi orang yang soleh, orang yang baik semuanya. Wal hirsu 'alad dunya, tomak, ambisi terhadap dunia. Ini yang membuat manusia rusak. Berbagai macam cara dihalalkan, dengan cara apa saja ditempuh. Bahkan dia bisa berani berkorban untuk mendapatkan dunia. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana. Az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia ini, yurihul qalba, akan menyenangkan hati, wal badana, dan badan. Kalau punya sifat zuhud, ya, sifat zuhud, tidak mementingkan urusan dunia, yang dia pentingkan urusan akhirat. Sebab kerja dunia itu pasti lelah, melelahkan, membuat badan capek, membuat hati juga jadi gelisah urusan dunia. Warogbatu fiha tut'ilbul qalba wal badana, dan senang
dalam urusan dunia membuat hati dan badan menjadi capek, lelah. Ya. Itu kalau urusan dunia. Makanya zuhud itulah yang membuat hati dan badan menjadi tenang. Kalau urusan dunia, hati dan badan menjadi capek. Ngurusin urusan dunia. Rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Waruya dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatid darud dunya liman tazawwada minha li akhiratih. Nikmatid darud dunya, sebagus-bagusnya rumah dunia. Sebagus-bagusnya rumah adalah dunia. Liman tazawwada minha, tapi bagi orang yang mencari perbekalan daripada dunia itu di akhiratihi, untuk kepentingan akhiratnya. Jadi dunia ini akan menjadi tempat kita yang bagus, yang indah kalau kita persiapkan bersusah payah mencari perbekalan untuk akhirat. Hatta yurdiya rabbahu, sehingga ridho Tuhannya, sehingga Tuhannya menjadi ridho. Nah, kalau kita mencari perbekalan yang paling bagus adalah perbekalan takwa. Fatazawwadu apa? Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Di sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya perbekalan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'satid daru darud dunya, dan sejelek-jeleknya rumah adalah rumah dunia ini. Liman saddathu an akhiratihi, bagi orang yang menghalanginya daripada akhiratnya. Jadi kalau dunia ini membuat ia terhalang untuk mencari perbekalan akhirat, termasuk dunia ini tempat yang paling buruk. Lupa dengan urusan akhirat, yang penting adalah dunia. Wa qassarat bihi an ridha rabbih, dan melalaikan daripada ridho Tuhannya. Tuhan meridho atau tidak nggak masalah, yang penting dunianya cukup senang, begitu. Masalah akhirat dia tidak pernah berpikir bagaimana nanti dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim, hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wasyuhu bil fadli ay al bukhlu bima zada an hajatihi fi dzalikal waqti. Wasyuhu, syuhu itu artinya kikir, pelit, bil fadli dengan kelebihan. Ay al bukhlu, yaitu pelit, bima zada an hajatihi, daripada sesuatu atau rezeki yang lebih daripada kebutuhannya. Fi dzalikal waqti, pada waktu itu dia punya rezeki untuk kebutuhan hari itu cukup. Ada yang butuh bantuan tetapi dia tidak memperhatikannya, sayang, lebih baik dia simpan daripada dikasih orang. Itu namanya bakhil. Ya. Sebenarnya suhu ini lebih daripada bakhil. Arti suhu lebih daripada bakhil. Medit. Maksudnya bagaimana? Buat dirinya saja sayang, apalagi buat orang lain. Namanya suh. Waria fil amal, ria di dalam beramal, selalu pamer, ingin diperhatikan, ingin mendapatkan sanjungan orang lain di dalam beramal. Inilah yang membuat kerusakan manusia. Aitarkul ikhlasi fil amal, meninggalkan ikhlas di dalam beramal. Bima bimulahazati ghairillahi fihi, dia melirik selain daripada Allah. Artinya ada
gerakan hati ingin memperlihatkan amal baiknya kepada orang lain, ya, mendapatkan sanjungan. Ini namanya riya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati, manusia yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang paling berat siksaannya nanti di hari kiamat, mayyurin nasa, yaitu orang yang memperlihatkan kepada orang lain, yang memperlihatkan kepada manusia, annafihi khairan, bahwasanya dia ada punya banyak kebaikan, wala khaira fihi, padahal tidak ada kebaikannya. Dia ingin memperlihatkan segala sesuatunya itu baik, beramal, infak, ya, sedekah dan lain sebagainya. Apa saja yang ia lakukan selalu ingin diperlihatkannya kepada orang lain, padahal itu semuanya tidak ada nilai kebaikannya. Rawahud Dailami, hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Warwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aron nasa faqama indahu minal khasyah fa huwa munafiqun. Man aron nasa, barang siapa yang riya kepada manusia, memperlihatkan kepada orang lain tentang amal kebaikannya, faqama indahu minal khasyah, melebihi daripada apa yang ada padanya, termasuk takut kepada Allah, bahwa munafikun, maka itu adalah munafik. Kalau bicara di hadapan orang, masya Allah, subhanallah, padahal hatinya mana tahu, tidak seperti apa yang dia ucapkan, cuma mulutnya doang. Itu namanya orang munafik. Ucapannya tidak membekas di dalam hati. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Innallaha, sesungguhnya Allah, harramal jannata, mengharamkan surga, ala kulli mura'in, terhadap setiap orang yang riya. Ini jangan sampai kita beramal baik yang besar maupun yang kecil, jangan sampai riya, jangan sampai pamer, jangan sampai ingin mendapatkan pujian sanjungan dari orang lain. Semua itu akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya. Manusia memuji hanya sekejap, selesai, berpisah, habis, sudah. Tapi kalau Allah yang memuji akan abadi. Rawahu Abu Nuaim, diriwayatkan hadis ini oleh Abu Nuaim. Wal ijabu bir ra'yi, apa ijab bir ra'yi? Kagum terhadap pendapatnya. Masya Allah. Jadi mengakui keunggulan pendapatnya daripada orang lain. Orang lain dianggap pendapatnya tidak bermutu, tidak inspiratif, ya. Orang lain tuh. Ay al istihsanu bi aqlihi wa tadbirihi. Dia menganggap bagus dengan akal pikirannya dan pengaturannya. Orang lain kagak ada yang bisa, cuma dia doang. Kagum terhadap pemikirannya, pendapatnya. Wa tarafu'u bidzalika. Akhirnya merasa tinggi dengan akalnya itu. Sombong artinya, ya. Menjadi sombong karena menganggap pendapatnya sajalah yang paling baik. Wal maqalatu saminatu, maqalah yang ke-8. An jumhuril ulama, dari mayoritas ulama, ay aksarihim, kebanyakan ulama, rahmatullahi alaihim ajma'in,
annallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin. Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan, telah memuliakan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi karamatin, dengan 5 kemuliaan. Ya, ada dengan 5 kemuliaan Nabi Muhammad ini. Allah. Yang pertama, akramahu bil ismi. Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan namanya. Wal jismi, dan jisimnya, badannya. Wal ata, dan pemberiannya. Wal khata, dan kesalahannya. Wal ridho, dan ridhoannya. Tuh kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Amal ismu, adapun sebutan namanya, fanadahu birrisalah. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad itu dengan jabatan, bukannya dengan namanya. Ya Muhammadu, tidak ada di dalam Al-Qur'an Allah memanggil atau menyebut dengan nama Muhammad. Ya Muhammadu, memanggil dengan nama Muhammad, tidak ada. Adanya ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu. Ya. Nih panggilan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Walam yunadihi bil ismi, dan tidak pernah Allah memanggil namanya dengan namanya. Enggak ada. Kama nada jami'al anbiya, sebagaimana Allah memanggil kepada seluruh nabi-nabi alaihi wassalam. Mislu Adama, seperti Nabi Adam. Nabi Adam langsung namanya disebut. Ya Adam uskun anta wa zaujukal. Itu namanya Nabi Adam. Wa Nuhin, Nabi Nuh. Ya Nuhu. Wa Ibrahim, Nabi Ibrahim dipanggil namanya. Ya Ibrahim, wa gharihim, dan lain sebagainya. Jadi nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu dipanggil namanya, tapi Nabi Muhammad yang dipanggil apa? Pangkatnya, kerasulannya, kenabiannya. Qala ta'ala fi kitabihil aziz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Ini yang dimaksud Rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rasulu, wahai Rasul, maksudnya Nabi Muhammad, balligh, sampaikanlah ma unzila ilaika, apa saja yang diturunkan kepadamu. Wa hadza fi waqti inzalil wahyi, dan panggilan ini adalah terjadi pada waktu turunnya wahyu. Jadi yang dipanggil itu pangkatnya, bukan sebutan nama Muhammadnya. Amma waktul mukafahah, adapun waktu berhadapan langsung Nabi Muhammad kepada Allah, faqala ta'ala, maka Allah berfirman li nabiyina, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailatal mi'raj, yaitu pada malam Nabi di Mi'rajkan, Isra Mi'raj. Dipanggil itu. Ya Muhammadu sal tu'tahu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, sal, mintalah kamu, tu'tahu, nanti akan diberikannya. Tuh. Ya, ini panggilan pada waktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhadapan langsung pada Allah. Wa amal jismu, adapun jisim, badan. Wa idza da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa syai'an, akan sesuatu, fa ajaba huwa binafsihi anhu, maka Allah akan mengijabah, mengabulkan. Huwa Allah itu binafsihi, dengan zatnya.
anhu daripada perkara tersebut. Jadi kalau Allah mendengarkan Nabi Muhammad berdoa langsung diijabah. Kapan saja Nabi Muhammad meminta kepada Allah diijabah. Walam yaf'al, dan tidaklah Allah melakukan hal itu, artinya tidak mengabulkan setiap doa daripada nabi-nabi yang lain kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika lisairil anbiya, yang demikian itu artinya diijabah kepada semua nabi-nabinya. Ya. Kapan ini Nabi Muhammad diijabah permintaannya yang bersifat jisim? Wa dzalika, dan demikian itu anna sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam radda aina qatadata ba'da an saqatat ila khaddihi. Radda aina qatadata, Nabi mengembalikan mata Qatadah ba'da an saqatat, setelah jatuh, ila khaddihi, ke pipinya waktu perang. Ya, waktu perang ini Qatadah matanya copot sampai ke pipi. Nabi melihat lalu berdoa kepada Allah supaya dikembalikanlah matanya, dimasukkan lagi, akhirnya langsung dikabulkan oleh Allah, sempurna lagi matanya, itu langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala secara jisim namanya. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Artinya masih ada lagi contoh-contohnya. Wa amal atau adapun pemberian, berupa pemberian, fa atahu bila su'alin, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad tanpa diminta. Ada pemberian Allah kepada Nabi Muhammad tapi enggak pakai diminta. Ini keistimewaannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu telaga apa? Telaga Kautsar. Enggak pakai diminta, dikasih. Nanti telaga Kautsar itu namanya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan nanti pasti Allah akan memberikan kepadamu, ya, apa? Fatarda, kemudian hatimu merasa ridho, merasa puas. Ini enggak pakai diminta lagi. Wa amal khata'u, adapun kesalahan. Ini kesalahan tapi merupakan kemuliaan. Fa zakarul afwa, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan memaafkan, dengan pemaafan. Nabi udah dimaafin duluan qabla dzambihi, sebelum berbuat dosa. Sebelum berbuat dosa itu Nabi tapi udah dimaafin oleh Allah kesalahannya. Aitsu qala afallahu anka, Allah telah mengampuni, memaafkan kesalahanmu. Ma waqa'a minka, apa yang terjadi daripada kamu, min tarkil afdali, daripada meninggalkan perbuatan, wal aula, dan yang perbuatan yang utama dan yang lebih utama. Kapan ini kesalahannya dimaafkan? Sewaktu orang-orang munafik minta izin tidak ikut perang pada Nabi Muhammad SAW, Nabi selalu mengizinkan, datang lagi minta izin nggak ikut perang, yang namanya juga orang munafik, diizinin lagi, maka Allah tegur, dites dulu, jangan langsung memberikan izin kepada orang-orang munafik. Gitu. Jadi itu adalah kesalahan, memberikan izin kepada orang-orang yang tidak ikut perang. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sendiri sudah
memaafkan kesalahan itu. Inilah termasuk kemuliaan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amar ridho, adapun ridho rela, falam yarudda, maka Allah tidak menolak alaihi atas Nabi Muhammad fidyatahu, fidyahnya, wala sodakotohu, dan juga tidak menolak sodakohnya Nabi, wala nafakotahu, dan juga tidak menolak nafkahnya Nabi, kama raddaha ala sairil anbiya, sebagaimana Allah menolak atas semua para nabi. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi menyembelih korban, korban an ummatihi, mewakili daripada umatnya, wa kafara, dan membayar kifarah an ummatihi, daripada umatnya, bisababil jima'i fi Ramadan, dengan sebab umatnya itu jima pada bulan Ramadan. Ini peristiwa hebat ini. Ada seorang sahabat di bulan Ramadan melanggar, nggak tahan, ya rupanya mungkin pengantin baru, masih sedang resep-resepnya, bulan puasa, bersetubuh dengan istrinya. Selesai laporan kepada Nabi, ya Nabi, saya ini ketelonjok di bulan Ramadan, padahal lagi puasa. Kata Nabi, waduh, kamu harus memerdekakan budak. Kata sahabatnya, ya jangankan budak ya Rasul, apa aja saya belum punya apa-apa. Udah sekarang kamu puasa aja 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, jangankan 2 bulan, yang sebulan aja juga nyeblos ini. Kan begitu. Aduh, ya udah sekarang beri makanan pada orang miskin. Ya Rasul, lingkungan saya yang paling miskin ya cuma saya doang, yang lain gak ada, saya nggak punya apa-apa. Akhirnya Nabi ngambil, kalau bahasa kita 2 tentengan korma itu ya. Iya, korma. Dah sekarang kamu sedekah ini pada orang yang paling miskin di lingkungan kamu. Ya Rasul, yang paling miskin saya doang, yang lain mah semua pada kaya-kaya. Ya udah kamu buat sedekahin aja buat keluargamu. Nah inilah akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih korban yang diwakili oleh Nabi untuk umatnya. Masya Allah. Nih kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafa'u bihi wa amiraka wa nabayyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, sebelum saya tutup dengan salam, mohon bantuan baca Fatihah khususnya untuk keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, khususnya Ibu Hajah Khotimah yang sampai saat ini masih dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah kita, Allah Subhanahu wa taala Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, ala hazimnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.